Puncak tertinggi adalah tempat paling berbahaya. Puncak yang kita raih terasa seperti sebuah ilusi sementara. Keberhasilan yang dirayakan di permukaan seringkali menyembunyikan fondasi psikologis yang rapuh di bawahnya. Ketika kita berada di titik tertinggi, fokus kita beralih dari tindakan ke persepsi. Kita berhenti melihat detail kecil dan mulai mengandalkan narasi besar tentang kemenangan. Ketidaksesuaian antara pencapaian eksternal dan keadaan internal menciptakan ketegangan yang tidak terucapkan. Inilah awal dari keretakan dalam struktur mental kita. Sistem internal kita mulai menolak kebenaran baru ini secara diam-diam. Keraguan muncul sebagai bisikan halus yang merusak keyakinan yang kita pegang teguh. Logika yang dulu menjadi panduan kini terasa berbelit dan menyesatkan. Kita mulai melihat pola yang tidak sesuai dengan narasi kesuksesan yang telah kita ciptakan sendiri. Penolakan ini bukan berupa penolakan verbal, melainkan sensasi fisik dari ketidaknyamanan mendalam. Momen penolakan ini adalah titik balik yang sunyi. Ini bukan kegagalan eksternal, melainkan pergeseran fundamental dalam cara kita memproses informasi. Struktur mental yang kita bangun mulai bergetar di bawah tekanan realitas baru. Kita dipaksa untuk menghadapi kontradiksi antara apa yang kita yakini dan apa yang kita rasakan secara mendalam. Ketegangan ini membangun energi yang siap meledak. Bagaimana sistem ini bereaksi terhadap tekanan? Mekanisme pertahanan diri mulai diaktifkan secara otomatis. Otak kita mencoba mencari konsistensi dalam kekacauan emosional yang terjadi. Ini adalah pertempuran internal antara keinginan untuk mempertahankan ilusi dan kebutuhan untuk menerima kenyataan yang lebih keras. Pertarungan ini menentukan apakah kita akan runtuh atau menemukan kekuatan baru. Momen keruntuhan ilusi ini membuka pintu menuju realitas yang lebih jujur. Kita harus berhenti memaksakan narasi lama pada kenyataan yang baru terbentuk. Proses penerimaan adalah langkah pertama untuk membangun kembali fondasi mental yang kokoh. Ini membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa puncak itu mungkin hanyalah sebuah titik sementara. Kebenaran seringkali terletak di area ketidaknyamanan terbesar kita. Success is not built on grand strategies or massive efforts alone. It begins with the subtle cultivation of internal narratives. These narratives are woven from small, seemingly insignificant daily interactions. They shape how we interpret every small win and every minor setback we encounter. The mind starts to accept these internal scripts as absolute reality. This process quietly shifts our baseline for what is considered possible. We begin to internalize the asset of beliefs that dictate our perceived limits. These subtle shifts are the true foundation of resilience, far deeper than any external achievement. The seeds of doubt are planted in the quiet moments between conscious decisions. These are the tiny repetitions of self-talk that accumulate over time. Success fosters a subtle internal voice that whispers caution and questions the next move. This inner dialogue is not malicious. It is simply an evolutionary mechanism for risk assessment. It tests the boundaries of our current perceived comfort zone. These small, persistent requests gradually erode the initial euphoria of achievement. They establish a baseline where complacency becomes an immediate threat to maintain. Habits become the silent architects of psychological structure. Small, consistent actions create a powerful momentum that masquerades as natural progression. These routines are not just external tasks. They are internalized anchors for our self-perception. They reinforce a pattern of predictable outcomes, making deviation feel unnatural and unsettling. The consistency of these habits builds an unshakable sense of control over the immediate environment. This predictability is essential for building psychological endurance against future uncertainty.
TC daily rituals quietly redefine what success actually means to the individual. The stories we chose to tell ourselves hold immense psychological weight. TC internal narratives determine our capacity to handle future adversity effectively. A narrative focused on striving fosters tenacity, whereas one centered on certainty breeds fragility. The successful mind learns to frame setbacks not as failures, but as necessary data points for refinement. This reframing allows the mind to process pain constructively rather than destructively. It transforms potential stumbling blocks into stepping stones for growth. Internal validation systems are constantly at work, seeking confirmation for our established beliefs. When external results fall short of internal expectations, dissonance arises immediately. This gap creates a psychological tension that demands resolution. The successful mind learns to manage this tension by adjusting expectations rather than abandoning the goal entirely. They adapt their internal metrics to align with reality's unfolding path. This constant calibration is what separates mere achievement from sustained psychological mastery. The foundation of mental fortitude is recognizing that change is the only constant factor. Resistance to change consumes immense energy and drains psychological reserves quickly. True resilience emerges when we accept the fluidity of circumstances rather than fighting against them. This acceptance allows for adaptive responses instead of rigid, brittle reactions. By embracing flux, the mind gains the freedom to navigate unpredictable waters with greater ease. This shift in perception unlocks deeper reserves of untapped mental strength. TC slow burn processes create an invisible armor against external pressures. The accumulated weight of TC internal habits forms a psychological shield that resists immediate collapse. When external forces exert maximum pressure, this inner structure provides the necessary ballast. It is not about suppressing fear, it is about managing the emotional response to the fear itself. This internalized framework allows for a measured reaction during moments of extreme stress. It demonstrates how deeply internal foundations dictate external outcomes. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. API. The greatest paradox of success is that it demands a willingness to fail, not just a flawless execution. We often chase perfection, believing that avoiding error guarantees victory in the relentless pursuit of achievement. This belief creates an invisible barrier that prevents true growth and adaptation. True mastery emerges only when we stop fearing mistakes and start embracing them as essential data points. Failure is not an endpoint, it is merely raw material for the next iteration of our strategy. We must fundamentally redefine what failure means in the context of high performance. It transforms from a personal defeat into a powerful mechanism for discovery. This shift requires dismantling the ingrained fear that shadows every ambitious endeavor. To achieve a breakthrough, one must intentionally introduce controlled vulnerability into the system. This strategy moves beyond mere recovery. It involves actively designing psychological experiments where uncertainty becomes a tool for exploration. We are not simply reacting to setbacks, we are initiating deliberate tests of our internal resilience and adaptive capacity. By allowing ourselves to experience the discomfort of imperfection, we bypass the paralysis of avoidance. This intentional exposure forces the subconscious mind to process novel information in a way that comfort never could. It is about creating a safe space for genuine experimentation with our own limitations. This method transforms potential weakness into an engine for potent strength. The concept demands that we stop viewing mistakes as errors to be corrected immediately.
Instead, these missteps must be reframed as invaluable feedback mechanisms for future planning. Every mistake provides a unique data point about the system's weak points and the limits of our current assumptions. This perspective shifts the entire relationship with failure from an adversary to an essential teacher. When we treat failure this way, the emotional response changes dramatically. It moves away from shame and self-blame towards analytical curiosity and proactive problem solving. This reframing unlocks a deeper level of mental flexibility necessary for true resilience. The sickening these psychological experiments requires meticulous planning and careful execution of the vulnerability. It is not reckless exposure. It is a calculated risk assessment aimed at uncovering hidden reserves of strength. We must intentionally introduce controlled stress to observe the system's response under pressure. This deliberate introduction of strain forces the internal mechanism to activate dormant coping strategies. The goal is to locate the boundaries of our endurance and discover the untapped resources we possess when pushed to the edge. This process turns vulnerability into a precise, measurable methodology for self-discovery. When failure becomes a catalyst, the fear associated with it diminishes significantly. The intense focus shifts from avoiding the negative outcome to analyzing the process that led there. This analytical engagement allows the mind to engage in constructive reflection rather than destructive rumination. We move from dwelling on what went wrong to dissecting what was learned and how the system can be improved next time. This intellectual shift is crucial for preventing emotional collapse during difficult times. It establishes a feedback loop where every stumble feeds forward into greater insight. This paradoxical strategy transforms setbacks into potent fuel for momentum. Instead of viewing a stumble as a derailment, we see it as necessary friction that sharpens our resolve. The energy generated by overcoming a challenge becomes the very force propelling us toward the next level of success. This cycle creates an upward spiral where each perceived failure is actually a stepping stone to profound personal evolution. It requires immense mental fortitude to maintain this mindset when external pressures mount. This internal alchemy reframes adversity as an opportunity for unprecedented self-mastery. Ultimately, the true power lies in accepting that failure is an integral component of the success narrative. The collapse is not a deviation from the plan. It is a necessary phase within the larger design of achievement. When we accept this reality, the fear dissipates, making way for a bolder, more authentic approach to action. We stop fighting against the inevitable and start harnessing the energy of the experience. This perspective allows individuals to navigate the crisis not with dread, but with a profound sense of strategic control. It is about redefining the entire landscape of achievement through his acceptance. Kita semua tahu bagaimana rasanya mencapai puncak kesuksesan. Namun, apa yang terjadi ketika kita mulai merasa bahwa kita telah mencapai puncaknya? Apakah itu berarti kita telah mencapai kesuksesan sejati? Tidak selalu. Banyak orang yang mencapai puncak kesuksesan hanya untuk jatuh ke dalam kegagalan yang lebih dalam. Momen kejatuhan terbesar seringkali terjadi tepat setelah kita mencapai puncak, ketika sistem internal kita mulai menolak realitas yang baru saja kita bangun. Ini adalah momen ketika kita harus menghadapi kebenaran yang pahit tentang diri kita sendiri. Kita semua memiliki kebiasaan kecil yang tidak kita sadari. Kita memiliki narasi internal yang kita terima dari orang lain, dari media, atau dari diri kita sendiri. Narasi ini membentuk fondasi psikologis untuk ketahanan, bukan hanya pencapaian. Kita harus menyadari bahwa kebiasaan kecil ini dapat menjadi penyebab utama kegagalan kita.
Kita harus belajar untuk mengenali dan mengubah kebiasaan kecil ini agar kita dapat mencapai kesuksesan sejati. Strategi yang tampaknya kontradiktif. Untuk bangkit, kita harus belajar membiarkan kegagalan menjadi bahan bakar. Ini bukan tentang menghindari kesalahan, melainkan tentang merancang eksperimen psikologis di mana kerentanan adalah alat untuk menemukan kekuatan tersembunyi. Kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika tekanan eksternal menghantam, struktur mental yang kita bangun mulai runtuh. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menghindari tekanan eksternal. Kita harus belajar untuk menghadapi tekanan eksternal dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat tekanan eksternal sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita semua memiliki kekuatan tersembunyi yang dapat membantu kita bangkit dari kegagalan. Kita harus menyadari bahwa kekuatan tersembunyi ini ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mengenali dan mengembangkan kekuatan tersembunyi ini agar kita dapat mencapai kesuksesan sejati. Kita semua memiliki kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Kita harus menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang berbeda. Kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan eksternal. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menghindari tekanan eksternal. Kita harus belajar untuk menghadapi tekanan eksternal dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat tekanan eksternal sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi kegagalan. Kita harus menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang berbeda. Kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan eksternal dan kegagalan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menghindari tekanan eksternal dan kegagalan. Kita harus belajar untuk menghadapi tekanan eksternal dan kegagalan dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat tekanan eksternal dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi kegagalan dan tekanan eksternal. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menghindari kegagalan dan tekanan eksternal. Kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan dan tekanan eksternal dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan dan tekanan eksternal sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan eksternal, kegagalan, dan kekuatan tersembunyi. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menghindari tekanan eksternal, kegagalan, dan kekuatan tersembunyi. Kita harus belajar untuk menghadapi tekanan eksternal, kegagalan, dan kekuatan tersembunyi dengan cara yang berbeda. Kita harus belajar untuk melihat tekanan eksternal, kegagalan, dan kekuatan tersembunyi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kebangkitan sejati tidak ditemukan dalam upaya untuk menaklukkan setiap kegagalan yang kita hadapi, melainkan dalam penerimaan bahwa kejatuhan adalah bagian integral dari desain keberhasilan itu sendiri. Kita seringkali terjebak dalam narasi bahwa hasil akhir harus selalu berupa kemenangan mutlak. Namun, realitas psikologis menunjukkan bahwa momen terpenting terjadi ketika kita berhenti melawan gravitasi emosi dan mulai melihat kehancuran sebagai data penting. Kejatuhan bukanlah akhir cerita, melainkan titik balik yang memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa arti kesuksesan bagi diri kita. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita memproses pengalaman hidup. Kekuatan terbesar kita tidak terletak pada kemampuan untuk menghindari kesalahan, melainkan pada kapasitas mental kita untuk memahat makna dari kerentanan tersebut.
Ketika sistem internal kita mulai menolak realitas yang baru dibangun, ada kesempatan unik untuk melakukan redefinisi narasi secara radikal. Kita harus belajar melihat kegagalan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bahan bakar berharga untuk eksperimen psikologis yang lebih dalam. Proses ini menuntut keberanian untuk melepaskan ekspektasi lama dan menyambut ketidakpastian dengan pikiran terbuka. Mendefinisikan ulang narasi ini membutuhkan keterampilan yang sangat halus. Kita harus mampu memisahkan emosi dari fakta mentah yang tersisa setelah badai berlalu. Proses ini melibatkan penemuan bahwa identitas kita tidak terikat pada pencapaian eksternal, melainkan pada respons internal kita terhadap kondisi tersebut. Dengan menerima kejatuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan, kita membuka ruang untuk pertumbuhan psikologis yang jauh lebih substansial. Ini adalah seni membiarkan luka menjadi peta menuju kekuatan baru. Kekuatan sejati muncul dari kemampuan untuk memproyeksikan kembali makna pada pengalaman yang terasa pahit. Setelah keruntuhan terjadi, kita memiliki kesempatan untuk membangun fondasi mental yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, melainkan tentang mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam arsitektur diri kita. Kita belajar bahwa ketahanan tidak berasal dari kekebalan terhadap kesulitan, tetapi dari cara kita memilih untuk merangkul dan menafsirkan kesulitan itu. Pergeseran perspektif ini mengubah hubungan kita dengan masa lalu dan masa depan. Kejatuhan yang diterima memungkinkan kita untuk melepaskan beban tuntutan kesempurnaan yang tidak realistis. Kita berhenti mengejar ilusi kontrol total dan mulai fokus pada agensi internal kita dalam merespons perubahan. Dengan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah konstanta, kita menemukan kebebasan untuk berinovasi dan tumbuh secara autentik. Ini adalah penemuan kembali kekuatan di balik kerapuhan. Pada akhirnya, kebangkitan sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam siklus penuh dari naik dan turun. Kita menyadari bahwa tidak ada garis lurus menuju puncak yang mulus, melainkan sebuah spiral kompleks penuh dengan kontras. Menerima bahwa setiap fase memiliki peran penting memungkinkan kita untuk melihat keseluruhan gambaran dengan lebih jelas. Ini adalah pemahaman bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada hasil akhir, tetapi pada proses adaptasi dan pemulihan yang terjadi di tengah badai. Halo! Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia Les Chance. Subscribe sekarang sebelum kami buka series baru. Gamebox terbuka.